Kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Akhirnya Hasto Kristianto yang berstatus sebagai tersangka mengeluarkan pernyataan terbarunya. Namun, yang menuai kontroversial adalah dalam pernyataan Hasto Kristianto ternyata menyinggung-nyinggung nama Bung Karno. Ini ada apa nih? Ketika seorang sebagai status tersangka tentu saja seharusnya lebih gentleman adalah mengakui proses hukum yang ada serta mengakui semua kesalahan. Karena memang bagaimanapun juga KPK ini merupakan lembaga yang independen, artinya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Jadi memang ketika kita menyinggung nama Bung Karno ini bukan hanya milik satu golongan saja, namun Bung Karno milik golongan seluruh bangsa Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang pada saat Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, di situ dengan jelas atas nama bangsa Indonesia, bukan hanya satu golongan saja. Namun kali ini ternyata KPK mengeluarkan sebuah statement yang sangat-sangat luar biasa, atau ini ada pernyataan dari ex penyidik KPK bahwa Hasto ternyata diincar sejak tahun 2020. Namun target utama prioritas pada saat itu adalah Harun Masiku. Dan jika Harun Masiku buntu, maka KPK akan mengunci tersangka kedua yakni Hasto Kristianto. Mungkin rekan-rekan sudah lihat ya videonya dari Hasto Kristianto saat muncul pertama kali ke publik sebagai tersangka dari KPK. Di sana dia mengatakan seperti apa, mengeluarkan sebuah narasi-narasi yang ya menurut saya bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Yang terjadi di lapangan justru Hasto ini ternyata tidak hanya terlibat dari satu kasus Harun Masiku, namun ada keterlibatan terkait suap komisioner KPU pada saat itu. Tentunya ini menandakan bahwa ketika saya melihat Hasto berbicara banyak terkait demokrasi, justru dirinya sendiri yang berpotensi atau telah merusak sistem demokrasi itu sendiri. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang demokrasi ini adalah tidak bisa diganggu-gugat sifatnya, karena memang ini kehendak rakyat. Namun Hasto memaksakan kehendaknya pada saat itu dengan memaksakan Harun Masiku naik. Namun tentu saja perolehan suara Harun Masiku di bawah standar. Jadi memang ini ada intrik-intrik penyuapan dan berhasil diungkap oleh KPK. Kemudian rekan-rekan kita mendapatkan laporan dari Metro News. Jadi media Metro ini mengatakan bahwa sekelas mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan mengaku tidak kaget dengan penetapan tersangka terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ya, kita telaah dulu kalimatnya, tidak kaget. Jadi memang tentunya Hasto ini menjadi buah bibir di internal KPK itu sendiri. Namun tentu saja pembicaraan-pembicaraan di KPK tidak akan bocor ke publik karena memang KPK bersifat sangat rahasia, karena memang ini mengungkap beberapa kasus yang sangat-sangat rumit termasuk Hasto Kristianto ini. Jadi, Bapak Nopel ini sudah tidak kaget karena memang beliau tentu saja sebagai mantan penyidik pada saat itu beliau aktif, beliau sudah tahu bahwa ini Hasto terlibat nih dalam aksi Harun Masiku karena memang beliaulah yang menyuruh Harun untuk melarikan diri. Kemudian dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku, politikus itu sudah dibidik sejak 4 tahun lalu. Artinya sejak 2020 Hasto ini memang sudah menjadi target KPK. Namun pada saat itu KPK memang memprioritaskan seorang Harun Masiku untuk dijadikan tersangka kemudian dilakukan penahanan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan Harun Masiku tidak diketahui, dan memang ini tentu saja sedikit menyulitkan KPK untuk melakukan penyidikan serta pengembangan penyidikan. Seingat saya bahwa sejak awal tahun 2020 waktu OTT sudah diusulkan oleh penyidik untuk Hasto dijadikan tersangka melalui keterangan tertulis. Novel mengatakan bukti keterlibatan Hasto dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR kuat saat OTT pada tahun 2020. Namun saat itu status hukum itu ditolak oleh para komisioner dengan dalih adanya keterangan penguat dari Harun. Artinya memang Hasto ini sudah diincar sejak tahun 2020 rekan-rekan. Jadi
Ya, sebagai ex penyidik KPK yang aktif pada saat itu tentu saja tidak kaget, namun berbeda dengan orang-orang sipil seperti kita. Orang sipil berpikirnya ada yang berpikir seperti ini, wah ini karena Pak Jokowi, ini karena intervensi atau cawe-cawe Pak Jokowi, ini karena mengkritik Pak Jokowi. Tentu saya tidak begitu konsepnya rekan-rekan. Karena memang Pak Jokowi kan sudah purna tugas, jadi udahlah, jangan sedikit-sedikit ada yang menyangkut terkait PDI Perjuangan, pasti Pak Jokowi yang disalahkan. Ini kan Pak Jokowi jelas-jelas sudah dipecat, sudah tidak diakui lagi sebagai keluarga. Hasto sendiri yang ngomong, kenapa? Kenapa kok ketika ada sebuah kasus, tentu saja ini menyinggung Pak Jokowi, bahkan ada ungkapan dari beberapa pihak bahwa yang dipecat marah. Lah, Pak Jokowi itu tidak butuh partai, rekan-rekan. Pak Jokowi kita tahu bahwa di Pilkada 2024 sudah dibuktikan pengaruhnya toh sangat kuat tanpa partai dan tanpa menjabat ketua umum partai manapun. Terbukti kan di Jawa Tengah endorsement Pak Jokowi efektif untuk meredam dominasi Banteng pada saat itu. Jadi memang ketika kasus-kasus seperti ini, kita tahu Hasto ini cukup vokal mengkritik Pak Jokowi, namun tidak ada kaitannya dengan penetapan tersangka Hasto karena memang KPK sudah mengincarnya sejak tahun 2020 karena memang nama Hasto ini sudah diajukan oleh para penyidik rekan-rekan. Namun pada saat itu tentu saja prioritas utamanya adalah saudara HM atau Harun Masiku dan ketika buntu tentu saja KPK sebagai lembaga yang memang berfokus terhadap penanganan kasus korupsi kemudian kasus-kasus suap seperti ini melakukan plan kedua yakni menetapkan Hasto sebagai tersangka dan dilakukan pengembangan penyidikan pun hasilnya menunjukkan Hasto berperan penting dalam pelarian Harun Masiku kemudian dugaan suap yang sangat kuat bahwa Hasto terindikasi eh, meminta para bawahannya untuk meredam HP dan menghilangkan alat bukti. Jadi memang tujuan Hasto merusakkan dan merendam HP ke air untuk segera menghilangkan barang bukti. Tentu saja ini sebuah otak kriminal yang berusaha menghindari tim penyidikan. Karena mau tidak mau ya ini proses hukum serta ada bukti otentik dari KPK. Nah, ikuti saja proses hukumnya teman-teman. Jadi tidak boleh sedikit-sedikit karena Pak Jokowi. Come on lah, Pak Jokowi sudah punya tugas loh. Jadi memang apakah saya kira sangat-sangat licik ketika kita harus terus menyeret Pak Jokowi.